Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini kita nyampe ke sesi sosialisme. Oke, bismillah ya, dimulai. Coba perhatikan ideologi dunia hari ini. Itu saya mainnya ideologi dari kiri ke kanan. Kiri berarti yang kirimu. Jadi jangan dibalik, kamu nggak usah ngadep ikut arahnya ini, tapi kirimu. Jadi ada extreme left, left, center, tengah-tengah yang moderat. Ada sayap kanan. Sayap kanan itu isinya dua. Sayap kanan itu ya konservatif dan reaksionaris. Jadi ada extreme left, extreme kiri kalau di ideologi. Ekstrem kiri itu namanya biasanya disebut kelompok radikal. Disebut radikal, ya radikal itu kadang-kadang kamu artikan mendalam kalau berpikir. Atau kalau sekarang populer, radikal itu aliran keras yang ngamuan. Sebenarnya bukan itu. Kalau radikal ekstrem kiri itu dikenal karena dia ingin bikin perubahan drastis. Jadi dari kondisi putih dibalik jadi kondisi hitam atau sebaliknya. Itu ekstrim, ekstrim kiri. Makanya kadang-kadang gerakannya gerakan-gerakan ekstrim. Karena dia ingin mengubah situasi secara drastis. Jangan salah, nanti komunisme ada di situ. Terus agak lembut dikit sama-sama kiri. Kelompoknya namanya liberal. Ini kalau bagi mahasiswa sosial politik pasti kenal. Kalau liberal itu ingin ngubah tapi tidak drastis, hanya beberapa aspek saja. Atau perubahan secara gradual. Itu biasanya liberal. Termasuk kalau kalian pernah dengar Islam yang liberal. Meskipun liberal, dia pasti ada hal-hal tertentu yang dia pertahankan sebagai identitas keislaman. Bukan perubahan drastis. Nah, yang tengah-tengah itu namanya moderat. Moderat nggak usah saya jelaskan. Berarti dia perubahan tapi dikit-dikit menyesuaikan dengan perubahan situasi. Lihat-lihat kondisi, lihat-lihat konteksnya. Kelompok kiri itu biasanya suka dengan isu-isu, dengan nilai-nilai yang ditulis kecil-kecil di bawah itu. Human right, hak asasi manusia, egalitarianisme, kesetaraan, kemudian personal liberty, kebebasan individual, dan yang terakhir internasionalisme, cara berpikir global. Tidak suka yang lokal-lokal. Nah, itu kiri biasanya. Termasuk kalau kalian pernah dengar Islam kiri. Nah, itu juga isu-isu yang diangkat itu. Kalau kanan nanti ada yang ekstrim, ada yang biasa. Kalau yang biasa namanya kelompok konservatif. Kelompok konservatif ini biasanya ya konservasi, melanggengkan tatanan yang sudah mapan. Jadi apa adanya sekarang wis enak, wis ndak perlu mikir aneh-aneh. Ndak usah ribut dengan status quo, wong kita sudah mapan kok. Kita harus mempertahankan apa yang kita miliki. Itu biasanya kelompok-kelompok konservatif. Budaya bangsa kita harus tidak boleh diganti-ganti. Itu kelompok konservatif. Beragama juga begitu. Kelompok konservatif berarti kelompok yang mempertahankan tradisi. Ini jenis kanan. Sementara yang kiri itu biasanya isu-isu pembebasan. Itu kiri. Jadi keluar dari kemapanan sekarang. Tapi yang ingin mempertahankan kemapanan hari ini, itu namanya konservatif.
Jadi apapun yang terjadi harus dipertahankan. Ya kayak konservasi alam itu kan. Manusia harus mati-matian mempertahankan habitat, misalnya binatang tertentu yang harusnya sudah punah, dipertahankan biar nggak punah. Itu namanya kan dikonservasi. Dihalang-halangi dari perubahan. Itu namanya konservasi. Makanya kadang-kadang orang-orang tua itu kan kamu sebut kelompok konservatif kuno. Biasanya kamu menyebutnya itu. Nah, padahal konservatif itu belum ekstrim. Ada yang lebih ekstrim lagi, yaitu ekstrim kanan. Namanya kelompok reaksionaris. Kelompok reaksioner. Kalau kelompok reaksioner itu tidak sekedar mempertahankan yang sekarang, tapi memimpikan masa lalu. Jadi kamu memimpikan indahnya hidup di masa lalu. Itu reaksioner. Ya kayak tulisan tentang Pak Harto di bak-baknya truk itu kan. Itu sebenarnya gaya reaksioner. Piye kabare le? Penak zamanku toh. Itu reaksioner. Membayangkan masa lalu yang indah. Beberapa kelompok yang ingin hidup kayak zaman Nabi lagi. Itu reaksioner. Nggak sekedar masa kini tradisi harus dipertahankan, tapi kita harus mengikuti sunnahnya nenek moyang. Itu reaksioner. Meskipun nggak relevan, sekarang nggak pas, harus kita hidup-hidupkan lagi. Nah, itu kelompok reaksioner. Misalnya sekarang kok orang pakai baju nggak ada yang peduli dengan tradisi ya. Kita harusnya ikut tradisi nenek moyang, pakai baju itu ya. Terus yang Jogja wajib hari Kemis misalnya pakai baju tradisional. Kan ada yang kayak gitu. Terus pegawai-pegawai Pemda, Pemkot itu terus podo pakai blangkon, pakai jarit. Nah, itu kalau membacanya hanya tradisi yang dipertahankan, itu konservatif. Tapi kalau dibalik itu ada ambisi untuk menghidupkan lagi masa lalu yang jaya, itu reaksioner. Oke, isu-isunya biasanya property rights, kepemilikan pribadi, elitisme. Jadi kelompok-kelompok elit, ningrat, bangsawan, feodal. Kalau di Islam ya elit, rohaniawan, ulama, wali, kiai, otoritarianisme yang punya otoritas, dan nasionalisme, kebangsaan, kebudayaan, tradisi. Itu isu-isu kanan. Jadi ini mode ideologi dunia hari ini. Ada ideologi-ideologi kiri, ideologi-ideologi kanan. Manifestasi ideologinya nanti semacam ini. Lagi-lagi kiri dan kanan. Ekstrim kiri itu ada komunisme. Komunisme itu ekstrim, pengen ngubah situasi mendadak dari kondisi kapitalis jadi kondisi kesetaraan. Itu kan drastis, ekstrim. Kebalikannya komunisme, kalau komunisme tekanannya pada masyarakat kebersamaan, anarkisme sama-sama ekstrim. Individualisme mutlak sama sosialisme mutlak. Itu ekstrim. Lebih lembut daripada komunisme ada sosialisme. Kalau sosialisme ini sama tekanannya pada masyarakat, tapi tidak sedrastis komunisme. Nanti kita lihat. Terus ada yang lebih moderat, center, yang tengah, liberalisme. Liberalisme ini disebut moderat karena dia bisa ke kanan, bisa ke kiri. Silahkan manusia membaca kondisinya masing-masing, memutuskan dan memilih sesuai idealnya sendiri. Kemarin kita sudah liberalisme sudah. Itu termasuk moderat. Nah, di kanan tadi ada konservativisme sama yang ekstrim. Kalau ideologi nanti lahir namanya fasisme. Contohnya dulu di Italia ada Mussolini.
Jadi bedanya di mana kanan sama kiri? Semakin ke kiri, semakin fokus pada perubahan sosial. Semakin ke kanan, semakin fokus pada kekuasaan otoritas. Bedanya di situ. Jadi maka komunisme itu kan kelihatan drastis sekali, ingin ngubah tatanan sosial. Sementara fasisme itu kelihatan mati-matian mempertahankan kekuasaan negara. Konservatisme mempertahankan kemapanan. Sosialisme melakukan perubahan sosial meskipun tidak sedrastis komunisme. Kalau anarkisme melakukan perubahan sosial tapi secara individual. Setiap orang silahkan gerak sendiri-sendiri sesuai keinginannya. Itu ideologi dunia hari ini. Oke. Jadi itu politik. Yang tadi politik, kalau yang ini ekonomi. Sama kategorinya, cuma dari sisi perekonomian, semakin kelompok kiri, dia semakin menekankan pada kesetaraan antar manusia. Semakin ke kanan, semakin dia lebih suka ketidaksetaraan, bahwa manusia itu punya hierarki yang beda-beda, ada levelnya. Semakin ke kiri, semakin tidak suka dengan kepemilikan pribadi. Segalanya harus dimiliki bersama. Semakin ke kanan, semakin menekankan pada setiap orang bebas punya kepemilikan sendiri-sendiri. Nah, itu secara sosial ekonomi. Oke. Nah, ini cara paling gampang, peta paling gampang untuk memahami bedanya apa sosialisme demokrat, komunisme, kapitalisme demokrat sama fasisme. Variabelnya dilihat dari 4 hal. Kebebasan politik dan lawannya kontrol politik. Yang satu bebas, yang satu dikontrol. Sama ekonomi, kebebasan ekonomi dan kontrol ekonomi. Kalau komunisme itu kontrol politiknya maksimum, kontrol ekonominya maksimum, dikontrol semua. Kalau fasisme, kontrol politiknya maksimum, tapi ekonominya bebas. Itu negara fasis. Kalau kapitalisme demokrat, ekonominya bebas, politiknya bebas. Kalau sosialisme demokrat, politiknya bebas, tapi ekonominya dikontrol. Itu kan gampang kalau ada peta kayak gitu, kamu mau mendefinisikan. Jadi di Indonesia ini politiknya bebas enggak, ekonominya bebas enggak. Nah, itu bisa kalian merumuskan ini. Indonesia itu janjane fasis, apa demokrat sosialis, apa demokrat kapitalis, apa komunis. Oke, jadi itu gridnya sebelum masuk ke tema sosialisme, biar kalian gak bingung-bingung. Kita lanjutkan lagi. Baru sekarang kita masuk ke sosialisme. Oke ya, bedakan sosial, sosialis sama sosialisme. Ini biasa, itu definisi. Semua kemarin liberal, liberalis, liberalisme. Sekuler, sekularis, sekularisme, sekularisasi. Kemarin beda-beda juga. Kalau sosial itu berarti ya masyarakat, komunitas, kelompok. Ilmu sosial berarti ilmu tentang masyarakat. Kalau sosialis itu kata sifat orang yang cara berpikirnya, fokusnya hanya kepentingan bersama, kepentingan masyarakatnya, dia disebut sosialis.
Itu cirinya. Kalau orang sosialis itu pertimbangannya selalu yang lain. Dan tidak sekedar yang lain, tapi kepentingan bersama. Nah, modus seperti ini mendahulukan kepentingan bersama. Kalau dijadikan khitoh, dijadikan garis hidup, maka dia jadi ideologi namanya sosialisme. Kalau kamu bakukan bahwa pokoknya hidupku hanya untuk masyarakat, hidupku hanya untuk orang banyak, maka dia jadi ideologi namanya sosialisme. Jadi kadang-kadang kamu sosialis, tapi mungkin kamu belum masuk ke ranah sosialisme. Sosialisme belum jadi ideologi, belum tertutup. Kadang-kadang individualis juga. Memikirkan kepentingan orang banyak bagus, tapi mikir diri sendiri kan juga boleh, Pak. Berarti masih belum baku sosialismenya. Kalau orang sosialis itu yang dipikir masyarakat banyak. Jadi itu definisi awalnya itu. Alasan lahirnya sosialisme. Sosialisme sebagai ideologi formal dikenal dunia itu awal abad ke-20. Jadi ketika terjadi revolusi industri. Jadi dunia ini kan pas sekitar abad-abad 15-16 hampir semua gayanya kan masih kerajaan-kerajaan, masih monarki. Dari monarki jatuhnya kerajaan-kerajaan secara umum terus melahirkan feodalisme. Jadi orang yang biasanya bangsawan-bangsawan, ketika kerajaannya runtuh kan dia jadinya punya semacam kekuasaan sendiri kecil-kecil di daerahnya masing-masing. Itu nanti jadi cikal bakal kelompok yang namanya borjuis. Orang-orang kaya, tuan-tuan tanah, penguasa-penguasa kecil di daerah-daerah. Di kita namanya tuan tanah, kalau di India namanya takur. Ya kan, kamu biasanya lihat film India itu yang biasanya yang main ya orang itu aja. Terus, nah itu namanya kan takur. Takur itu tuan tanah, dia penguasa tanah. Karena kekayaan paling sip di era-era awal modern itu kan menguasai wilayah yang namanya tanah. Dan lahirnya feodalisme ini nanti diiringi lahirnya kelompok namanya kelompok pekerja. Jadi feodalisme, tuan-tuan tanah ini kan butuh orang yang ngopeni hartanya. Kalau tanah berarti orang yang garap sawahnya, garap lahan pertaniannya. Kalau perkebunan ya di kebunnya. Bahkan Belanda dulu waktu njajah Indonesia kan ya kebanyakan ya bisnisnya di pertanian perkebunan. Ini melahirkan banyak kelas baru namanya kelas pekerja. Kalau sebelumnya apa? Tidak ada Pak kelas pekerja. Ada sih, cuma tidak se-ekstrim era industrialisasi ini. Zaman sebelum era industrialisasi, orang itu ya kerja untuk makan, dia bisa menikmati hasil kerjanya. Karena sumber daya alam itu kan share-nya masih tidak se-ekstrim ketika lahir kapitalisme industrialisasi. Jadi simbah-simbahmu dulu sebelum abad 20 mungkin ya dia punya sawah sendiri, digarap sendiri, hasilnya dipakai makan, baru sisanya dijual untuk kepentingan nyari kebutuhan selain makan. Ketika era feodalisme, tanah-tanah dikuasai tuan tanah, akhirnya nenek moyangmu tidak bisa lagi garap sawah sendiri untuk makan. Dia masih garap sawah, tapi dia tidak menikmati hasilnya. Karena sawahnya bukan miliknya dia lagi.
Yang kerja di pabrik juga begitu. Dari pagi sampai malam, sampai sore adanya di pabrik. Itu kan nanti yang dilihat oleh Karl Marx. Berangkat subuh-subuh, pokoknya tidak pernah menikmati matahari. Pulangnya sudah maghrib. Yang kerjaannya ngelinting rokok, ya nontoni rokok, ngelinting terus. Tidak manusiawi. Manusia jadinya kayak robot. Itu yang dilihat oleh Karl Marx. Itu kelas pekerja. Hidupnya susah. Ketika dia menghasilkan karya, yang menikmati kelompok feodal ini, yang punya modal. Dia semakin kaya, kelas pekerjanya semakin sumpek. Itu yang dilihat oleh Karl Marx. Jadi kelas pekerja yang miskin terpinggirkan. Bahkan di era-era awal modernitas, penjajahan terjadi di hampir semua dunia ketiga selain Barat. Itu juga masalah besar. Karena ketika lahir model penjajahan, hampir semua di daerah jajahan itu adalah buruhnya, kelas pekerjanya. Dan itu yang terjadi. Di situ lahir gagasan sosialis. Yang ketiga, kritik terhadap pasar bebas. Jadi perputaran ekonomi yang dibiarkan bebas sesuai kapasitas masing-masing orang. Itu kalau strukturnya sudah timpang, strukturnya struktur yang tidak imbang, begitu dibebaskan, ya terjadinya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu yang dilihat oleh kelompok sosialis. Kalau saya orang kaya dan kamu orang miskin, contoh aja ini, terus dibiarkan bebas untuk beraktivitas tanpa dikasih regulasi, dengan kekayaanku, dengan modalku, aku bisa semakin kaya. Sementara kamu yang tidak punya modal, tidak punya apa-apa, sampai besok tetap jadi buruh. Semakin kaya aku bisa melakukan efisiensi. Daripada capek-capek bayari kamu, beli mesin aja kan beres. Pengangguran semakin banyak, kamu semakin sengsara. Lama-lama terjadi otomatisasi, industrialisasi semakin canggih, ya, kamu semakin tidak bisa dapat kerjaan. Kamu tidak dapat apa-apa akhirnya. Yang kaya semakin kaya, hasil karyamu dinikmati oleh pemilik modal. Kamu kuliah capek-capek, akhirnya cuma jadi pegawai. Pegawainya kelompok elit tadi, kelompok borjuis tadi. Jadi gelarmu sekarang tambah lagi, proletar. Jadi kalau di kampus guru besar itu kan prof, kamu kasih aja prol itu depan, bukan prof. Prol itu ya wong melarat lah, gampang-gampangannya pokoknya. Kastanya kasta proletar. Oke, alasan inilah nanti melahirkan gagasan sosialisme. Konsep kuncinya 5. Yang pertama, community, komunitas. Jadi yang ada di pikirannya orang-orang sosialis itu kepentingan semuanya, komunitas. Jadi bukan kepentingan kelompok, bukan kepentingan individu, tapi kepentingan bersama. Yang kedua, cooperation, bukan lembaga yang namanya kooperasi ya, maksudnya kerjasama. Jadi sama-sama kerja, cuma tidak untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan bersama. Cooperation itu kalau di bahasa Indonesia mungkin bisa diterjemahkan gotong royong. Jadi kerja bareng untuk kepentingan bersama. Di sini mungkin jadinya contoh paling gampang ya kerja bakti. Saya tidak tahu tradisi kerja bakti masih hidup nggak ya sekarang.
Bahkan sekarang di kampus kan sudah tidak ada. Nah, yang ada cleaning service. Nah, itu modusnya kapitalis. Ada kelompok borjuis yang bayar, kelompok proletar yang dibayar untuk bersih-bersih. Harusnya kampus itu ya mungkin seminggu sekali kerja bakti bareng-bareng. Mungkin tambah rukun dosen sama mahasiswanya. Kalau kamu mau. Kamu mesti kan tidak mau, Pak, bayar mahal-mahal suruh kerja bakti. Tapi itu modus untuk kebersamaan sebenarnya. Ya kan, yo dosen dan mahasiswa yo nggak harus ketemu terus di kelas dalam rangka bahas ilmu, bahas filsafat. Ya sekali-sekali di luar. Sekali-sekali mahasiswanya neraktir dosennya nongkrong di angkringan kan tidak apa-apa. Jadi cooperation, kerjasama, keywordnya di situ. Gotong royong, kerja berkarya yang hasilnya untuk kepentingan bersama. Atau ada yang ngopeni biar dia bermanfaat untuk semuanya hasil karyanya. Itu namanya cooperation. Yang ketiga dan empat itu sebenarnya standing, equality dan social class. Equality itu tujuannya, awal kondisinya social class. Di antara keprihatinannya sosialisme itu lahirnya kelas-kelas dalam masyarakat. Ya paling tidak tadi kelas borjuis, kelas proletar itu kan sekat-sekat. Cuma kelas sosial yang diserang di sosialisme adalah buah dari tadi. Buah dari sistem ekonomi yang tidak imbang. Akhirnya ada kelompok pemilik modal, ada kelompok pekerja. Dan ini jadi sumber masalah. Maka harus diperjuangkan paling tidak. Pertama-tama kelas sosial harus dihapus. Setiap orang itu equal. Setiap orang itu setara. Equal itu bukan didefinisikan same ya, same iki podo. Tidak, setiap orang tidak sama, macam-macam, cuma dia setara. Kamu dan aku itu pasti beda. Setiap orang punya keunikan sendiri-sendiri, cuma kita setara. Ada yang pinter, ada yang jenius, ada yang biasa-biasa, ada yang bodoh. Itu kan atribut. Tapi secara kemanusiaan kita sama, podo-podo menungsani. Melihat manusia dan sesamanya sebagai setara. Dan yang kelima, sumber masalah yang diserang adalah common ownership. Private ownership sebaiknya dipertimbangkan lagi. Sekarang segalanya dimiliki bersama. Jangan dinikmati oleh segelintir orang. Kalau Indonesia punya tambang emas, itu harus dinikmati bareng-bareng. Jangan hanya satu perusahaan, jangan hanya satu grup. Kalau Indonesia punya kilang minyak, harus dikuasai negara, dinikmati bareng-bareng. Dan distribusinya harus rata. Nggak boleh kelompok A menikmati 80%, yang B hanya menikmati 20%. Kalau terjadi kayak gini ya pasti suatu ketika akan pecah konflik. Jadi common ownership. Oke. Terus jenisnya sosialisme ada 3. Yang paling kuno sebelum Karl Marx itu sosialisme utopis. Setelah itu Karl Marx dan kawan-kawan namanya sosialisme yang revolusioner, komunisme. Setelah itu belakangan muncul sosialisme evolusioner, atau kadang disebut sosialisme demokrat, atau kadang disebut gradualisme. Jadi ada yang utopis, ada yang revolusioner, ada yang evolusioner. Evolusi. Jadi ada yang hanya mimpi, apa ya bisa terwujud. Ada yang revolusi, ingin segera ganti. Ada yang
ganti pelan-pelan. Evolusi. Kita lihat satu-satu. Yang utopis ini yang muncul paling awal. Sebenarnya yang ngasih julukan utopis ini Karl Marx. Karena bagi Karl Marx gagasan-gagasan sosialisme awal itu cuma kayak orang ngimpi. Bagus, luar biasa, ideal. Tapi prakteknya bagaimana masih bingung. Oke. Nah, gambarannya katanya sosialisme utopis itu kan orang ketika lahir kapitalisme, bagaimana kelompok pekerja yang tertindas, terus kan memimpikan gimana ya masyarakat yang setara, tidak ada kemiskinan, tidak ada kejahatan, tidak ada penyakit, nggak ada orang yang saling cuek, semuanya bekerja sama, saling bantu, tidak egois mikir dirinya, tapi saling, itu kan utopis. Iyalah itu bagus, tapi terus piye prakteknya? Maka oleh Karl Marx, sosialisme awal ini disebut sosialisme utopis. Biasanya yang dikenal sosialisme utopis itu ada Robert Owen, Etienne Cabot, dan Charles Fourier. Robert Owen ini kan yang dikenal dengan kalimat di atas itu. Tidak ada kekurangan, tidak ada kemiskinan, tidak ada kejahatan, tidak ada penyakit. Enak sih nak diomongkan. Tapi untuk bikin kayak gitu itu gimana? Itu yang belum muncul di pikiran mereka. Sehingga oleh Karl Marx disebut ini namanya sosialisme utopis. Mimpi. Nek mimpi sih indah, bagus, tapi prakteknya gimana? Jalannya terus gimana? Dari situ Marx melanjutkan sehingga lahir namanya komunisme. Kalian sudah sangat sering mendengar ini. Tak loncati yang ini, kita lihat. Komunisme diawali dari kritiknya Marx pada kapitalisme. Kayak gimana sih kritiknya Marx pada kapitalisme itu? Ini loh.